الحمد لله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita bertemu di majelis ta'lim online kita, dan insyaallah ta'ala hari ini kita akan memulai membahas kitab yang baru, yaitu Fiqhu Al-Asma'il Husna, berkaitan tentang pendalaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama Allah yang Allah sebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama-nama yang semuanya memiliki makna. Tidak ada satupun nama Allah yang tidak ada maknanya. Seluruh nama Allah menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya nama Al-Alim yang Maha Mengetahui, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang akan kita bahas pada babnya nanti insyaallah secara spesifik. Dan kitab Fiqhul Asma'il Husna ini ditulis oleh ulama kontemporer, dan tentunya beliau hanyalah menukil dari ulama-ulama sebelumnya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Demikian pula dari penukilan warisan para salaf. Penulis kitab ini adalah Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, seorang guru yang alhamdulillah Allah pernah berikan kesempatan kepada kami untuk duduk di majelis beliau, menimba ilmu langsung dari beliau di Masjid Nabawi. Dan beliau memiliki banyak kitab, khususnya yang berkaitan tentang akidah, zikir, dan juga seputar pembahasan keimanan. Dan di dalam kitabnya ini, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau akan menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyebutkan makna-makna yang terkandung di dalam makna tersebut dan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah di dalam beriman terhadap nama-nama tersebut. Dan beliau akan mulai kitabnya ini, kita akan bahas insyaallah dengan penjelasan berkaitan tentang keutamaan ilmu secara umum dan juga ilmu berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah semua memiliki kitabnya, walaupun PDF, atau kalau memang nggak ada, biar kita bisa nyambung belajarnya, tolong dijadikan host agar bisa share layar. Baik, kita akan coba share layar, share screen agar semua bisa sama-sama kita membahas. Nah, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, setelah muqaddimah, beliau nanti akan menyebutkan tentang keutamaan dan kedudukan ilmu, khususnya berkaitan tentang
nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun pertama kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan tentang al-muqaddimah. Al-muqaddimah artinya pendahuluan. Dan di sini beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai setiap penulisan dengan Bismillah ini adalah bentuk mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti perbuatan para nabi dan rasul. Karena dahulu para nabi dan rasul ketika mereka memulai penulisan, mereka selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Allah hikayatkan tentang Nabi Sulaiman di dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimkan surat kepada raja-raja dan petinggi-petinggi di dunia saat itu, beliau memulai suratnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan makna Bismillah, Bismillah kita menyebut nama Allah dalam rangka meminta pertolongan dan memohon berkah. Ar-Rahman yang Maha luas rahmatnya, Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang ia khususkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, Alhamdulillah Al-Ali, Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik, beliau memulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi ala kulli hal. Al-mawsufu bisifatil azamati wal jalali. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Allah Subhanahu wa taala al-mawsufi yang disifati bisifatil azamati wal jalal, dengan sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat yang tinggi. Al-Ahadi, As-Samadi, Al-Hayyi, Al-Qayyumi, Al-Kabiri, Al-Muta'ali. Semuanya dibaca kasrah akhirnya karena mengikuti lafaz Alhamdu Allahi. Karena pada lafaz Allahi di sini, lillahi, sini kasrah. Hamdu lillahi, sini kasrah. Enggak tahu ini dibutuhkan nggak kita belajar dengan bahasa Arabnya atau enggak. Ala kulli hal, kalau memang nggak dibutuhkan kita akan langsung baca secara cepat saja. Al-Ahadi yang Maha Esa, As-Samadi yang kepadanya bergantung segala sesuatu, Al-Hayyi yang Maha Hidup, Al-Qayyumu yang menegakkan segala sesuatu, artinya yang mencipta, yang mengatur, Al-Kabir yang Maha Besar, Al-Muta'al yang Maha Tinggi. Lahul Asma'ul Husna, miliknya lah nama-nama yang indah. Wassifatul Ula, dan sifat-sifat yang tinggi.
wal majidu wal kamalu. Al majd yaitu pujian, wal kamalu kesempurnaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Tanazzaha 'anil syariki wan nadidi wal mithal, yang disucikan dari segala bentuk asyarik, sekutu, an-nadid, tandingan, wal mithal, yang semisal dengan. Artinya tidak ada yang bisa menjadi sekutu bagi Allah, tidak pula menjadi tandingan, dan tidak pula ada yang semisal dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusannya, qudwatul ibadi, sebagai panutan para hamba, fin niyati wal aqwali wal af'ali, baik dalam perkara niat, ucapan maupun perbuatan. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala sahbihi wal an. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat keberkahan untuknya, demikian pula bagi para sahabat-sahabat dan keluarganya. Wa ba'du, adapun setelah itu, kata-kata wa ba'd atau amma ba'd digunakan untuk berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain, atau dari muqaddimah masuk ke inti pembahasan. Fahada majmu'un nafi'un mufid. Ini adalah risalah yang mengumpulkan beberapa hal yang bermanfaat dan memberikan pencerahan. Biiznillahi azza wa jalla. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fi asyrafil fiqhi wa anfa'ihi. Dalam pembahasan fiqih, artinya agama dan pemahaman yang paling mulia di dalam agama ini, dan juga yang paling bermanfaat, yaitu fiqhu asma'illahil husna. Fiqih berkaitan nama-nama Allah yang maha indah. Syarahtu fihi akthara min 100 ismin min asma'illahil husna. Aku menjelaskan di dalam kitab ini, kata penulis, lebih dari 100 nama dari nama-nama Allah yang indah. Masbuqatan bimuqaddimatin ta'siliyatin fi fiqhi hadzal babil 'azim. Yang semuanya aku dahulukan dengan beberapa pendahuluan-pendahuluan yang menjadi kaidah dasar dalam pembahasan bab nama-nama dan sifat Allah. Waqad haristu fi i'dadihi ala an yakuna bi alfazin wadihatin wa uslubin muyassar. Aku berusaha di dalam menyusun kitab ini dengan menggunakan lafaz-lafaz yang jelas dan metode yang mudah dipahami. Ma'inayatin bi'aradi syawahidi wa dzikri dalaili min kitabillahi azza wa jal wa sunnatin nabiyyil karim. Tentunya dengan memperlihatkan contoh-contoh dari dalil yang akan disebutkan dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Muwaddihan ma tayassara minal jawanib at-ta'abbudiyyati wal athar al-imaniyyati allati hiya muqtada al-iman bi asma'illah. Yang semuanya itu disertakan dengan sisi-sisi penghambaan dan dampak yang bisa dirasakan oleh seseorang di dalam kehidupannya berkaitan tentang konsekuensi beriman kepada nama-nama Allah. Waqad istafadtu fihi katsiran min taqrirat ahli al-ilm ar-rasikhin. Yang mana di dalam kitab ini aku
telah banyak mengambil pelajaran dan juga kaidah-kaidah dari para ulama yang mantap dalam bab ini, wala siyama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu al-'allamah Ibnu Al-Qayyim wa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu al-jami'. Khususnya yang aku ambil dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula muridnya Ibn Al-Qayyim dan juga Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Semoga Allah merahmati seluruhnya. Wa huwa fil asli halaqatun قدمتها عبر إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله. Kitab ini asalnya adalah uh, siaran radio, acara siaran radio yang aku sampaikan melalui radio Al-Quran Al-Karim yang ada di Arab Saudi. Semoga Allah menjaganya. في حلقات أسبوعية بلغت عدتها 82 حلقة. Yang mana kitab ini asalnya adalah beberapa episode dari acara siaran radio yang berjumlah 82 episode. هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجل وإنما حالي فيه كما قال القائل. Ini yang aku sampaikan, yang aku sanggup lakukan melalui kitab ini. Namun aku sadar aku bukanlah orang yang paling hebat dalam bab ini. Namun kondisiku sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair, asirun khalfa rukkabin nujubi dha arji mu'ammilan ghaira ma yaqdi bihi araji fa in lahiqtu bihim min ba'di ma sabaqu fakam li rabbis sama fin nasi min faraji wa in dhalaltu biqafril ardi munqati'a fama ala a'raja fi dhaka min haraji. Seorang penyair mengatakan, seorang yang terpenjara dikarenakan kakinya yang pincang tertinggal oleh para pengendara, namun ia tetap optimis meskipun kondisinya sangat berat dikarenakan kepincangan kakinya. Jika aku berusaha menyusul mereka setelah mereka berlalu sangat cepat, tentunya itu sangat mungkin jika seorang tetap optimis. Jika seorang tetap optimis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Rabbus Sama, pencipta langit, ia senantiasa memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya. Sehingga kalau aku berusaha untuk menyusul mereka, walaupun kepincangan ini selalu menawanku, memenjaraku, namun itu lebih baik aku berusaha mencoba untuk mengejar walaupun itu berat dibanding aku hanya berserah pada takdir di sebuah tempat yang tidak mungkin aku menyusul mereka kalau tidak pernah berusaha untuk mengejar mereka. Artinya di sini beliau bukanlah seorang yang dibentuk tawadhu dari Syekh Abdul Razak. Bahwasanya beliau bukanlah orang yang hebat di bidang ini, namun beliau hanya saja banyak kekurangan, akan tetapi tetap optimis bahwasanya Allah memberikan yang terbaik. وأسأل الله الكريم المنان الحي القيوم الأحد الصمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام الذي يسر النفع به مسموعا في الإذاعة أن ييسر النفع به مكتوبا في هذا المجموع. Maka aku memohon kepada Allah yang maha mulia, maha pemberi, yang maha hidup, maha
mengurusi hamba-hambanya yang Maha Esa, yang Maha bergantung kepadanya segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kemuliaan dan segala pemberian, yang telah memudahkan manfaat ini didengarkan di dalam siaran radio. Aku mohon kepada Allah untuk menjadikan ini bermanfaat dalam bentuk tulisan buku ini. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan tulisan ini ikhlas mengharapkan wajahnya. Mudniyan li jami'ihi wa qari'i min jannatin na'im. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai sebab didekatkan dan dimasukkan ke dalam surga bagi yang mengumpulkannya dan juga orang-orang yang membacanya. Rajian min Allah an yaj'ala lana jami'an an-nasib al-wafir, dengan mengharap kepada Allah untuk menjadikan bagi kita semua dari kitab ini pahala yang terbaik dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang satu, siapa saja yang menghitungnya maka dia masuk surga. Wa an yaghfira li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahanku, kejahilanku, dan perbuatan melampaui batas. Wa an yahdiyani sawa'as sabil. Dan semoga Allah memberikan kepadaku petunjuk kepada jalan yang lurus. Innahu khairu mas'ul. Dialah sebaik-baik yang diminta, wa akram ma'mul, dan yang paling mulia dalam memberi jika diminta. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan hanya kepada Allah lah kita mencukupkan segala permintaan kita, dan dialah sebaik-baik yang mengurusi urusan kita semua. Wa inni la ashkurullah subhanahu wa ahmaduhu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala ma manna bihi wa tafaddala bi an yassara li idada hadzal kitab wa nashrah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku memujinya dengan pujian yang sangat baik, yang banyak, yang penuh berkah, karena telah memberikan kepadaku kemudahan dan dalam menyusun kitab ini dan juga membagikannya. Wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala an yataqabbalahu minni biqabulin hasan. Dan aku memohon kepada Allah untuk menerimanya dariku dengan penerimaan yang baik. Innahu huwas sami'ul alim. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ولا يفوتني هنا بعد الشكر لا نشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب بالرأي والمشورة. Dan tidak luput juga bagiku setelah bersyukur kepada Allah untuk berterima kasih kepada siapa saja yang telah membantu hingga terbitnya kitab ini, baik dengan usulan maupun masukan-masukannya. Awil muraja'ati wa tadqiq. Demikian pula beberapa yang membantu untuk mereview kembali dan juga mendetailkan al-ittiba'ati wa nasyr. Demikian pula yang bertugas di dalam mencetak dan membagikannya. Au naqlihi ila al-lughatil ukhra, atau yang telah menerjemahkannya ke bahasa-bahasa lain. Wa khussu bil dzikr wa syukri walidil kirim الشيخ عبد المحسن البدر جزاه الله خيرا ورفع درجته في عليين حيث سمعه كاملا بقراءة عليه. Dan aku mengkhususkan penyebutan syukur kepada ayahku yang mulia Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, beliau dahulu pengajar di Masjid Nawawi, membahas dari Sahih Bukhari sampai selesai, kemudian lanjut ke Sahih Muslim, lanjut Sunan Abu Dawud dan seterusnya, hingga balik lagi ke Sahih Bukhari.
Namun sekarang beliau karena semakin tua, beliau pun sudah tidak mengajar lagi. Namun beliau masih hidup, hafizahullah. Semoga Allah mengangkat derajat beliau di atas Illiyin. Beliau telah mendengarkan kitab ini secara utuh. Aku yang membacakannya kepadanya secara langsung. Wa afadani bimalhudhatin qayyimah. Dan beliau memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Wa tawjihatin mufidah. Wa taswibatin nafi'ah. Dan juga memberikan pengarahan-pengarahan yang bermanfaat dan juga meluruskan hal-hal yang bermanfaat. Ja'alahu Allahu dzalika fi mawazini hasanatih. Semoga Allah menjadikan semua itu di dalam catatan amalan kebaikannya. Wa asalullah an yubarika fi hayatihi wa dzurriyyatihi wa an yamudda fi umuri ala ta'atillah wa husnil amal. Aku memohon kepada Allah untuk memberikan keberkahan bagi beliau di dalam kehidupannya dan bagi keturunannya, dan semoga Allah memanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Kama ashkuru Syekhil Jalil Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil الذي تكرم بالاطلاع على هذا الكتاب والتقرير له وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. Bagaimana pula aku berterima kasih kepada guruku yang mulia Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil yang telah yang telah mau untuk membaca kitab ini dan memberikan muqaddimah. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. وكتبه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عفى الله عنه وغفر له ورحمه ووالديه وجميع المسلمين في غرة جماد الآخرة من عام 29 و400 وألف. Ditulis oleh Abdul Razak, semoga Allah mengampuninya, memaafkannya, merahmatinya, dan kedua orang tuanya. Demikian pula seluruh kaum muslimin. Ini selesai pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 1429. Walillahilhamd, kita selesai dari muqaddimah. Kemudian yang berikutnya, Syekh Hafizahullah masuk pada pembahasan manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Kedudukan ilmu mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun minal ilm. Sungguhnya fiqih di sini yang dimaksud pemahaman keimanan tentang nama-nama Allah yang maha indah. Ini adalah bab yang sangat mulia dari bab-bab ilmu. Bal huwal fiqhul akbar. Sebaliknya, fiqih ini adalah, yaitu berkaitan tentang nama-nama Allah, ini adalah fiqih yang paling utama. وهو يدخل دخولا أوليا ومقدما في قوله صلى الله عليه وسلم. Dan pembahasan tentang ini termasuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling prioritas ketika Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan mudahkan baginya untuk memiliki fiqih dalam agamanya, memahami agamanya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa huwa asyrafu ma surifat fihi anfas. Bab ini adalah bab yang paling terbaik, yang paling mulia untuk seorang menghabiskan usianya di sini. Wa khairu ma sa'a fi tahsilihi wa nailihi ulun nuha war rasyad. Dan bab ini adalah bab terbaik untuk dikerahkan kepadanya segala kemampuan
para orang-orang yang memiliki akal, war-rasyad, dan rasyad itu kelurusan dan kebaikan. Bal huwa al-ghayatu allati tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun. Dan ini merupakan tujuan yang dahulu orang-orang saleh yang berlomba-lomba kepada kebaikan, mereka senantiasa berlomba-lomba untuk memahami bab ini. وَالنِّهَايَةُ الَّتِي تَنَافَسَ فِيهَا الْمُتَنَافِسُونَ. Dan ini adalah akhir dari segala yang diinginkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba. Artinya inilah puncak yang paling tinggi yang bisa diraih oleh orang-orang yang berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu dalam kebaikan. Wa huwa imadus sayri ilallah. Dan ini adalah tiang orang-orang, artinya fondasi orang-orang yang ingin berjalan kepada Allah. Wal madkhalul qawim linaili mahabbihi wa ridhah. Dan ini adalah pintu yang paling baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kecintaan dan ridha Allah. Wassiratul mustaqim likulli man ahabbahu Allah wajtabah. Dan bab ini adalah jalan yang lurus untuk setiap siapa saja yang dicintai Allah dan diberikan keistimewaan oleh Allah. Wa kama anna likulli bina'an wa kama anna likulli bina'in asasan فإن أساس بناء الدين الإيمان بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته. Sebagaimana setiap bangunan pasti memiliki dasar fondasi, maka demikian pula agama ini adalah asas dari agama Islam, yaitu asas ini asas ya. فإن أساس بناء الدين الإيمان بالله. Karena fondasi dasar dari bangunan agama Islam ini adalah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. وكلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة أو حمل البنيان بقوة وثبات. Maka setiap fondasi jika kuat, maka akan sanggup untuk memikul bangunan dengan kokoh. Wasalima minat tada'i wassuqut. Dan akan selamat dari kegoncangan ataupun rubuh. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, man arada 'uluwan من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. Siapa saja yang ingin meninggikan bangunannya, maka pertama kali yang ia lakukan adalah mengokohkan dasarnya terlebih dahulu, memantapkannya dan menguatkan serta memperhatikan dasarnya dan asasnya. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكام. Karena bangunan itu bisa berdiri tinggi jika dasar dan fondasinya telah mantap dan telah kuat. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. Karena amalan-amalan itu dan juga derajat-derajat yang tinggi ini merupakan bangunan yang asasnya, dasarnya adalah keimanan. وَمَتَى كَانَ الْأَسَاسُ وَثِيقًا حَمَلَ الْبُنْيَانَ وَاعْتَلَ عَلَيْهِ. Maka jika asas telah kuat, akan sanggup untuk menahan bangunan dan bisa tinggi di atasnya. وَإِذَا تَهَدَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْبُنْيَانِ سَهُلَ تَدَارُكُهُ. Demikian pula ketika dari asasnya ini sudah mantap dan ada sedikit celah pada bangunan tersebut, masih mudah seorang untuk memperbaiki celah tersebut. وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد.
Adapun sebaliknya jika asasnya, dasar fondasinya belum kuat, maka bangunannya tidak akan bisa berdiri tinggi dan tidak akan kokoh. Dan jika ada yang rusak sedikit, yang perlu dibenahi dari asasnya, artinya kalau ada yang rusak dari asasnya, dari fondasinya, maka resiko bangunan tersebut akan ambruk atau hampir jatuh. Al-arif himmatuhu tashihu al-asasi wa ihkamuh. Maka seorang yang paham tentang hal ini, yang selalu dia berusaha untuk jadikan di hadapannya sebagai prioritas adalah dia berusaha untuk menguatkan fondasinya ini. Wal jahil yarfa'u fil bina'i an ghairi asas. Adapun seorang yang jahil, dia akan langsung membangun bangunan tanpa fondasi. Wala yalbas bunyanuhu an. Maka dengan kondisi seperti ini, mereka selalu saja disaksikan bangunan-bangunan mereka ambruk, akan ambruk. Tidak akan lama dari waktu membangunnya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. Kata Allah, apakah sama seorang yang meninggikan, yang membuat asas dasar bangunannya di atas ketakwaan dan ridha dari Allah, apakah sama atau lebih baik dari orang yang membangun bangunannya dengan dasar di di pinggir jurang yang goyang sedikit saja akan membuat bangunan ini terperosok ke dalam jurang hingga ke neraka jahanam. Wal billah. Oh, ini sepertinya masih panjang. Hmm, dan semuanya nyambung. Sepertinya kita akan berhenti di fal asas di bina'il amal karena memang hampir sebentar lagi jam 10. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Jika Ya, ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, labas. alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian dan ilmunya. Baik akhwat, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanya langsung atau bisa ditulis di chat. Sepertinya tidak ada pertanyaan untuk sesi kali ini Ustaz. Baik, baik. Baik, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, amin. Insyaallah taala dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna. Alhamdulillah kita sudah selesai dari sedikit mukaddimah, kemudian kita lanjut dengan penjelasan kedudukan ilmu berkaitan tentang nama-nama Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Segala benar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.